Minggu kemarin saya sampaikan bahwa semenjak COVID ini manusia diserang dengan yang namanya kecemasan, ya, anxiety attack. Itu adalah satu penyakit yang hari-hari ini semenjak COVID sampai hari ini banyak menyerang sama semua orang, hampir semua orang. Sehingga kadang-kala ada berita, ada kabar yang sedikit bisa membuat pemicu untuk akhirnya mengalami ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas minggu kemarin. Selama 1 bulan ini kita akan membicarakan tentang Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Minggu kemarin kita sudah merenungkan ayat 1 dan ayat 2, dan sekarang kita akan membaca ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama ayat ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mazmur 23 ayat 3 dan ayat 4. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca rangkaian ayat ini, maka kita bisa menemukan satu perkara yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Minggu kemarin saya sampaikan bahwa berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku sangat sempit sekali kalau kita mengkotakkan perkataan Daud ini dengan sebuah pemikiran bahwa menjadikan Tuhan gembala itu hanya berkutat kepada yang namanya kebutuhan makan minum, materi. Maka itu sangat salah sekali, saudara. Ya. Jadi untuk perkara itu sangatlah gampang, sangatlah kecil untuk Tuhan. Karena memang Tuhan adalah Tuhan kita, Tuhan yang punya kuasa, dan Dia sanggup melakukan hal yang sangat luar biasa, lebih daripada itu. Nah, sekarang yang menjadi perenungan kita, yang menjadi pertanyaan dalam benak kita adalah, kalau minggu kemarin kita membicarakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, itu bukan berbicara tentang makanan, minuman yang disediakan Tuhan. It's okay kalau itu menjadi pemikiran sempit kita. Tetapi ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan kerjakan, yaitu apa? Tuhan itu membawa kita kepada situasi yang damai. Jadi berbicara tentang membaringkan di padang rumput yang hijau dan membimbing ke air yang tenang, itu adalah sebuah situasi, sebuah keadaan yang begitu tenang. Ya, bayangkan kalau domba dibawa oleh gembalanya dan kemudian dibawa ke satu tempat yang tenang, maka dia akan mengalami sebuah penjaminan atau penjagaan yang luar biasa oleh Tuhan. Situasi yang damai. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang Ia menyegarkan jiwa dan Ia menuntun ke jalan yang benar, dan Ia akan menjaga dalam lembah kekelaman. Nah, ini tentang apa, saudara? Begini, saudara. Ya, perlu kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian dalam hidupnya. Ada batinnya dan ada lahiriah. Ya kan? Manusia itu punya batinnya dan dia juga punya lahiriah. Ya. Nah, sisi batin dan sisi lahir, sisi fisiknya itu jelas sekali di dalam kehidupan
kehidupan manusia itu. Ya, jelas sekali. Sisi lahiriah dan sisi batiniah ini sama-sama bekerja dalam kehidupan manusia. Ada orang yang punya batin kuat, tetapi ada orang yang juga kadang-kadang punya fisik yang kuat. Tapi ada juga sebaliknya, ada orang yang fisiknya kuat tapi batinnya lemah. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa dua hal ini bisa terjadi kelelahan di dalam tubuh kita. Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai 17. Ayat ini berkata begini, saudara. Sebab aku tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, perhatikan ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ternyata Bapak Ibu, ya, manusia batin kita, manusia yang ada di dalam kita, dan manusia lahiriah, manusia fisik kita, itu dua-duanya bisa mengalami yang namanya kelelahan. Maka Paulus katakan, sekalipun manusia lahiriah kami badannya semakin merosot. Artinya apa? Bapak Ibu pernah berjumpa nggak dengan orang-orang yang fisiknya kuat tapi gayanya trendy kayak orang muda? Ya, kadang-kala kayak udah ingat umur. Ya, merasa umurnya masih muda, padahal usianya, perawakan tubuhnya udah kelihatan tua. Nah, itu bisa terjadi, Bapak. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini bukan tentang itu, saudara. Tetapi kita akan melihat begini, saudara. Paulus dia berkata, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi batin manusia batin itu tetap kuat di dalam Tuhan. Ini bukan berbicara tentang hal lain, tetapi segala hal yang ada di atas muka bumi ini bisa membuat keadaan batin dan juga tubuh menjadi turun kondisinya. Nah, selanjutnya saya teruskan begini, saudara. Ya, manusia itu bisa mengalami kelelahan baik secara lahir maupun secara batin. Ya, ada orang yang secara lahir dia masih bisa melakukan aktivitas, bekerja, bermain, berolahraga, melakukan banyak hal dalam kehidupan keseharian. Tapi setelah pulang di rumah, batinnya tersiksa, dia bisa masuk ke kamar, dia bisa nangis tanpa ada orang yang tahu. Kenapa? Karena batinnya lelah. Karena sebuah keadaan yang menguras energi dan pikirannya sehingga membuat batinnya merasa lelah. Dia nggak ingin orang lain tahu, tetapi dia hanya ingin Tuhan yang tahu dan dirinya sendiri. Maka dia masuk ke kamar dan dia nangis. Kenapa? Karena batinnya mengalami kelelahan. Tapi beda, saudara. Ada orang yang batinnya kuat, di luar dia kelihatan lesu, dia kelihatan capek. Kenapa? Karena fisiknya, lahiriahnya dia lelah. Batinnya nggak jadi masalah, nggak ada masalah yang mengenai hatinya, nggak ada persoalan yang menguras pikirannya, nggak ada. Semua kondisi berjalan dengan baik, keluarganya baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja, kesehatannya baik-baik saja, semua baik. Tapi karena pekerjaan secara fisik yang menguras energinya, sampai akhirnya apa? Dia lupa istirahat, dia kurang makan, sampai akhirnya apa? Dia jatuh sakit, kena tipes. Dan kemudian waktu diperiksa di dokter berkata begini, badannya perlu istirahat. Kenapa? Karena fisiknya yang capek. Dan sudah tahu, untuk menyembuhkan fisik yang sakit, fisik yang lelah, maka diperlukan yang namanya istirahat, bed rest. Ya. Istirahat,
tidur yang cukup, makan yang benar, pola makannya, pola hidupnya mulai dijaga supaya apa? Badannya sehat kembali. Olahraga yang cukup supaya badannya sehat kembali. Tapi beda dengan yang batin, yang sakit, yang lelah, yang lemah, yang sedang mengalami kelelahan. Treatmentnya berbeda dengan yang fisik yang sakit. Kalau batin yang sakit butuh terapi yang lebih. Kenapa, saudara? Ada satu perkataan dari bahasa Latin yang dulu sekolah sering kita perkatakan. Ya. Kata-kata itu berkata begini, saudara. Ya, kata-kata itu berkata insana in corpore sano. Ya. Kata-kata itu berkata begitu. Yang artinya katanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang ya benar ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi ternyata kadang-kala badan bisa kelihatan sehat, tapi batin menangis. Jiwanya belum tentu sehat. Nah, di sini Daud dia menggambarkan sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan dia berkata begini, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Nah saudara, ternyata treatment untuk sebuah batin yang mengalami kelelahan itu hanya dengan apa? Bermeditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu caranya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Ayat ini tadi berkata apa? 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, kata baharui itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata ini memakai kalimat begini, saudara, kainos. Kainos itu artinya dibaharui oleh Tuhan dengan keadaan yang baru setiap hari berbeda-beda. Ya. Kata kainos itu artinya Tuhan yang mengerjakan sebuah pembaruan dalam kehidupan manusia setiap hari menjadi baru. Jadi ternyata treatment untuk batin yang terluka atau batin yang kelelahan, batin yang sakit itu tidak ada hal lain selain dari apa? Kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ini yang dikerjakan. Sang gembala itu yang sanggup menyegarkan jiwa. Tuhan itu yang sanggup menyegarkan jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak, apa sih sebenarnya dampaknya kalau jiwa ini, batin ini disegarkan oleh Tuhan? Saudara tahu, pikiran yang lagi lelah, hati yang lagi lelah, ya, batin yang lagi lelah, itu mempengaruhi seluruh tubuh, seluruh kehidupan. Batin yang lagi lelah, maka pikiran akan menjadi lelah. Batin yang lagi lelah akan berdampak kepada perkataan. Ya, berapa banyak orang yang kadang-kala moodnya jadi turun, berubah, ngomongnya jadi gak enak. Gara-gara apa? Bukan karena fisiknya yang capek, tapi karena batinnya yang sudah lelah. Ya. Batin yang sudah lelah munculkan perkataan yang kurang enak. Kemudian batin, jiwa yang sudah lelah, maka fisiknya juga ikut lelah. Kenapa Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Kenapa? Karena kalau hati kita udah lelah, batin kita udah lelah, maka itu akan mempengaruhi semangat di dalam tubuhnya. Dan kalau semangat itu sudah turun, maka kemudian apa? Hal-hal yang
yang negatif akan masuk, pikiran yang buruk-buruk akan masuk. Itu akan mempengaruhi, imun akan turun. Sampai akhirnya apa? Kena penyakit. Ini ada satu gambar. Seorang wanita ya, yang memenangkan sebuah perlombaan walaupun dia nggak juara satu, sudah. Dia adalah Ray Ida. Ya. Ini adalah seorang wanita pelari lomba lari estafet yang bawa tongkat itu, saudara. Dan pada waktu itu lari itu diadakan di Fukuoka, di sebuah kota di Jepang. Dan nama larinya itu adalah Ekiden, lari estafet tapi jarak jauh. Dan di grupnya dia adalah pelari terakhir. Jadi dia yang harus bisa masuk ke garis finish. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hampir kurang lebih tinggal 200 meter mau mendekati finish. Tahu-tahu ankle-nya, kakinya sakit, dia jatuh. Dan di saat dia jatuh, tim medis sudah datang bawa kursi roda siap untuk nolongin dia. Dia berkata, enggak, aku nggak mau ditolong. Karena kalau dia naik kursi roda udah otomatis dia nggak akan masuk finish dan dia udah udah stop, nggak boleh main lagi. Apa yang terjadi? Dia pandang garis finish dan hatinya bergejolak, pokoknya aku harus nyampe finish. Semangatnya nggak turun walaupun fisiknya sudah merasakan sakit. Yang dia lakukan apa? Dia merangkak. Dia merangkak sejauh kurang lebih 200 meter untuk bisa masuk ke garis finish. Menjelang garis finish ada satu orang lagi yang nyari dia. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang masuk ke garis finish di nomor 3. Dia dapat juara 3. Kenapa dia bisa bertahan seperti itu? Karena semangat dalam hatinya. Dia tidak mau menyerah walaupun fisiknya sudah mengalami kelelahan. Kakinya sudah mengalami sakit dan dia harus diterapi, dirawat beberapa bulan untuk memulihkan patah kakinya. Tapi semangatnya tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita renungkan baik dalam kehidupan kita. Harus memiliki hati, jiwa yang selalu disegarkan oleh Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, saat jiwa kita memiliki kesegaran, itu efeknya apa? Ada satu kisah, coba kita lihat. Di dalam Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal 21. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari pasal-pasal sebelumnya tentang perjalanan Abraham. Nanti kita lihat di dalam Kejadian pasal 21. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, saya ceritakan begini, Saudara. Jadi pada waktu itu Abraham, karena Sarah dia merasa sudah umurnya sudah tua dan mati haid dan tidak mungkin punya anak, maka dia menyuruh Abraham untuk meniduri hambanya, yaitu siapa? Hagar. Ya. Dan kemudian lahirlah dari hubungan itu seorang anak yang namanya Ismail. Setelah Ismail lahir, maka kemudian Sarah hamil, maka lahirlah Ishak. Nah, di saat Ishak sudah lahir, maka Sarah berkata kepada Abraham, usir aja anak ini dan mamanya. Dia cemburu, saudara. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat. Akhirnya Abraham benar-benar mengusir hamba ini. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, ya, berkatalah Sarah kepada Abraham, usir hamba perempuan ini beserta anaknya. Maka Abraham dia melakukan apa yang menjadi permintaan Sarah, diusirlah perempuan ini.
Dia dibekali roti, dia dibekali air untuk minum. Tetapi yang namanya ada di padang gurun, maka bekal itu sudah habis, terutama airnya. Nah, kita lihat ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekibak air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bau Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikibak itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ibu-ibu, ya, biasanya apa yang bisa mempengaruhi perilaku sampai akhirnya kemudian ya, yang tadinya anak digendong baik-baik kemudian dibanting. Ini anak itu dikatakan ya, anak itu dibanting, ditaruh dengan cara yang gak kasar. Kenapa saudara? Karena kekesalan hati. Kondisi batin Hagar sedang tertekan. Batinnya lagi galau. Kenapa? Karena dia dicemburui, dia diusir, dan kemudian dia harus pergi dari rumah Abraham dengan membawa anak kandung dia. Sedang dalam perjalanan kemudian apa? Bekalnya habis, airnya habis. Maka yang terjadi apa? Dia batin yang sedang sakit itu membuat perilakunya akhirnya apa? Dia membuang anaknya di bawah semak-semak. Dia taruh anaknya di situ dan dia nangis. Saudara perlu diingat, di saat jiwa kita, batin kita sedang kelelahan, maka pikiran kita dan ada banyak hal yang tertutup yang tidak bisa melihat segala hal yang baik yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda jikalau batin kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Jiwa kita dibaharui oleh Tuhan. Yang terjadi ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa besar. Ayat 19 perhatikan. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikan anak itu minum. Ini saudara, apa yang terjadi? Saat batin kita dibaharui, saat jiwa kita dibaharui, maka yang terjadi, pikiran, hati mulai dibaharui oleh Tuhan. Apa yang tadinya nggak terlihat akan menjadi terlihat. Sumur yang ada di situ yang tadinya nggak dilihat oleh Hagar dibuka oleh Tuhan sehingga dia bisa melihat. Saudara, di saat batinmu dibaharui oleh Tuhan, maka pikiranmu juga akan menjadi baru. Maka segala ide, segala gagasan, segala hal-hal yang positif akan Tuhan taruh di dalam pikiran kita. Saudara pernah lihat nggak? Pada waktu saudara lagi rapat, ada orang yang kadang-kadang nggak kepikiran tentang ide, atau muncul sebuah ide yang kadang-kadang kita anggap wah nyeleneh banget, tapi ternyata itu ide brilian. Itu yang terjadi. Ada banyak ide, ada banyak gagasan yang muncul di saat hati dibaharui oleh Tuhan melalui firman. Dan kalau sudah tahu, yang bisa membaharui hati kita adalah firman dan Tuhan. Firman dan Tuhan. Tadi saya katakan, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kecemasan, dan obat untuk kecemasan hati adalah ini. Tidak ada yang lain.
Saudara mendengar firman, saudara menikmati perkataan Tuhan, maka itu yang akan terus mempengaruhi hati. Kemarin waktu di kedukaan, Om Amir sampaikan, hari-hari ini ada banyak orang yang paling benci dengan kata positif. Benar gak? Ya, kata positif. Tapi justru di saat pikiran hati kita dibaharui oleh Tuhan, segala hal yang positif akan Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati kita. Jadi hari ini yang menjadi pesan penting buat kita semua adalah apa? Mari, apapun kondisi kehidupan, mungkin dalam hati kita, dalam batin kita sudah banyak mengalami tekanan, sudah banyak mengalami persoalan, masalah yang membuat batin rasanya menangis, yang membuat jiwa rasanya udah gak kuat lagi. Tapi hari ini percayalah, kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membaharui hatimu. Segala hal yang tadinya belum kelihatan akan mulai kelihatan jelas. Segala hal yang tadinya mulai tertutup akan mulai terbuka. Itu siapa yang bisa mengerjakan? Tuhan. Sebagai yang terakhir, coba kita lihat Wahyu. Ini yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita lewat firman, supaya kita sadar bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kitab Wahyu Wahyu pasalnya yang ketiga. Surat kepada jemaat. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang menutup. Wahyu pasal 3 ayat 7. Ya, betul. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Jadi inilah yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saat pagi ini kita taruh dalam hati kita. Jadi kalau fisik saudara yang capek, saudara tinggal tidur, istirahat, maka saudara bisa sehat kembali. Tapi kalau batin kita yang lelah, yang capek, maka tidak ada jalan keluar selain daripada kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Nikmati firman, maka setiap hari itu akan dapat semangat yang baru yang datang dari Tuhan. Kainos itu adalah pekerjaan di mana hanya Tuhan yang bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara berkata, Pak, sekarang ini kan zamannya di medsos healing, ya, rekreasi, jalan-jalan supaya bisa merefresh pikiran. Iya, tetapi tidak ada yang sanggup membuat hati itu menjadi refresh selain daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan setiap hati dan jiwa yang lelah. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.